Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Shalom Legacy Center. Wow, kita happy banget hari ini kita mau ibadah sama-sama. Teman-teman, hari ini kita semua di sini udah ready buat melayani. Semuanya udah ready guys? Ya, saya percaya teman-teman juga udah ready untuk ibadah. Yuk teman-teman yang udah ready boleh chat dong di live chat, katakan I'm ready. Go go go. Yes. Saya percaya teman-teman waktu hati kita siap, sikap kita juga siap untuk ibadah. Kita semua akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on, kita mau memuji Tuhan saat ini. Let's go. Tepuk tangan sama-sama. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tara.
Tuhan, kami puji, kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima segala hormat kami. Come on Legacy Center, dimanapun Engkau ada, mari mulai angkat hati sembah Dia. Oh, oh, we worship You. We worship You, Lord. Kau Allah yang mulia, Allah yang layak terima sembah kami. Oh, Jesus, we worship You. Jesus, we honor You. Ini hati kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu. Dimanapun kami ada saat ini, kami sapakan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. We give You all the praise, we give You all the glory, we give You all the honor, we give all. Sebab kami tahu hanya pribadi-Mu yang kami perlukan, yang kami rindukan, pribadi yang kami sembah, tiada yang lain. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord. I need You, Lord. I need You more than yesterday. I need You more than words can say. I need You more than ever before. I need You, Lord.
once more than the air I breathe, yes, more than the song I sing, more than anything. I need you once more than the air I breathe, more than the air I breathe, Jesus, more than the song I sing, more than anything. I need you more. Sha-la-la-la-ba, ya-la-la-ba. One worship Him. Sha-la-la-ba, ya-la-la-ba, 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 ya-la-la-ba. Biar hari-hari ini Tuhan, kami perlu Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami perlu Engkau lebih lagi. Lebih dari yang lalu Tuhan, lebih dari yang kemarin Tuhan Yesus, lebih dari tahun yang lalu. Di tahun yang baru ini kami mau perlu Engkau, kami butuh Engkau lebih lagi, kami mau Engkau lebih lagi. Mari nyatakan kerinduanmu sama Tuhan, mari nyatakan kerinduanmu sama Tuhan. Lebih dari yang kemarin, mari rindukan Tuhan. Lebih dari tahun yang lalu, rindukan Dia di tahun yang baru ini. Syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Ini setiap anak-anakmu ya Bapa, ini setiap anak-anakmu ya Bapa. Hari-hari ini, masa-masa ini ya Bapa, kami tahu kami ada di era Pentakosta ketiga ya Bapa. Hari ini kami mau deklarasikan Pentakosta ketiga ya Bapa. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asia Sastri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ya Bapa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepadamu, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini dan bangsa-bangsa yang belum pernah terjadi ya Bapa. Dan Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem ya Bapa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sorakan haleluya. Mari kita berbaru bersama-sama. Ora bayar ora bayar. Bapak-bapak, saat ini kami mengangkat kedua tangan kami ya Bapak. Kami berdoa untuk Pastor Niko, Pastor Ivan, Pastor Daniel, dan staf gembala. Tuhan, kami berdoa untuk mereka ya Bapak. Kau taruh isi hatimu kepada mereka semua ya Bapak. Biarlah visi misimu, penyertaanmu, perlindunganmu menyertai mereka semua ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa untuk gereja demi gereja ya Bapak. Tuhan, kami percaya ada roh unity turun atas gereja-gereja ya Bapak, untuk membawa bangsa ini dan bangsa-bangsa ke dalam tangan Tuhan ya Bapak. Dan Tuhan, kami berdoa untuk negara setiap kami ya Bapak, negara Indonesia ya Bapak, yang kami cintai ya Bapak. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di pikiranmu ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, COVID-19 akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus, dan resesi ekonomi global ya Bapak, Indonesia tidak akan mengalami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami perkatakan shalom untuk Indonesia ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati ya Bapak. Dan Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami untuk Yerusalem ya Bapak. Kami perkatakan shalom untuk Yerusalem ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati susu madunya dan pemerintahannya dan semua hal yang Kau ingin memberkati Yerusalem ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ora bayalalala bayalah. Dan Tuhan, kami percaya ya Bapak, dia era-era
before. I need you, Lord. I need you, Lord, once more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Come on, give him praise. Hallelujah. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik,
di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan, kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Legacy Center, hari ini kita beribadah kembali dan hari ini kita berjumpa meskipun online. Saya percaya kuasa Tuhan tetap dicurahkan buat setiap kita, amin. Dan sebelum saya sharing, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Bapak, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih izinkan kami Tuhan sampai hari ini. Kami masih bisa beribadah Tuhan meskipun online. Kami tahu kuasa Tuhan tidak pernah berubah Bapak, kami tahu kuasa-Mu, mujizat Tuhan tetap terjadi Tuhan di rumah-rumah dimanapun Tuhan, meskipun kami tidak beribadah langsung Tuhan on-site, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Biar hari ini Tuhan jamah setiap kami, Tuhan bicara sama setiap kami pribadi lepas pribadi yang beribadah hari ini Tuhan, berikan bahasa yang mudah dimengerti, biar Tuhan sendiri yang berbicara buat setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, kalau di bulan Januari ini 2021, bulan yang mengawali tahun 2021, dan mungkin di antara kita ada yang berkata, waduh 2020 aja serem banget gitu kan, 2020 aja kita kayak seolah-olah di prank gitu kan dengan situasi COVID yang ada gitu. Dan mungkin banyak di antara kita gini, 2020 gitu kan, seserem itu gitu, gimana tahun 2021 gitu kan. Terus mungkin tahun 2020 yang seolah-olah tadinya kita enak, mungkin udah melaksanakan perencanaan gitu kan, masa depan gue pengen nih kerja seperti A, B, C, D, wah udah terplanning dengan rapih banget, perencanaannya mulus banget, atau mungkin kuliah kalian, studi kalian, apapun yang mungkin kalian kerjakan udah kalian buat dengan matang, tapi tiba-tiba ada pandemi terjadi dan semuanya mungkin batal, atau ada yang gagal, atau mungkin ada yang sampai akhirnya down, kalian trauma dan memasuki tahun 2021. Mungkin di antara kalian ada yang berkata gini, tahun 2020 aja seperti itu, apalagi tahun 2021. Saya pernah baca ini memang Instagram gitu sih, dibilang gini,
Apakah mungkin dia bilang 2020 itu hanya cuma 2020 itu adalah trailer, kayak trailer movie. Mungkin kenyataannya di 2021. Itu kan maksudnya itu meme Instagram ya. Tapi maksud teman-teman semuanya, kita nggak ada yang tahu situasi ke depan seperti apa. Kita nggak ada yang tahu 2021 tahun ini seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Tapi di awal 2021 hampir setiap hari kita mendengar ada bencana di sana sini, ada longsor, ada ombak ngamuk, ada angin ribut yang gede banget, terus ada pesawat jatuh, dan banyak banget kita mendengar hal-hal yang mengerikan gitu kan. Teman-teman, tapi meskipun itu terjadi, saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Mungkin kita bilang gini, Kak, kalau saya mau bikin perencanaan lagi, saya mau memulai lagi, saya takut banget kalau tahun 2021 juga akan menghancurkan planning yang saya buat. Atau mungkin dari minggu-minggu sebelumnya kan kita belajar gitu kan, tentang konsisten, tentang banyak hal untuk 2021 pembekalan gitu kan. Atau kalau saya mau bikin lagi perencanaan di tahun 2021, saya takut gagal, saya takut apa yang saya nanti buat akan tiba-tiba hancur. Semua yang udah saya mungkin dana yang saya keluarkan, atau mungkin studi kalian, apapun itu mungkin semuanya gagal. Teman-teman, percayalah, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal oleh hal apapun. Meskipun itu bencana, meskipun itu pandemi sekalipun, percayalah rencana Tuhan tidak pernah gagal sedikit pun. Teman-teman semuanya, di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Banyak banget saya mendengar dari teman-teman, dari adik-adik rohani atau dari teman-teman juga, mereka banyak melakukan perencanaan tapi gagal 2020. Ya termasuk saya gitu kan. 2020 pengennya saya itu menekuni bidang makeup artist dan juga tadinya ada tour travel gitu kan. Sekarang tour travel itu udah seolah-olah mati gitu, karena kan kita nggak bisa pergi seenaknya ke luar negeri, kita nggak bisa sembarang keluar negeri, kita nggak bisa sembarang keluar kota. That's why sekarang tour itu paling terkena dampaknya gitu kan. Dan saya udah buat banyak planning gitu kan di 2020 untuk makeup artisnya dan untuk tour travelnya. Tapi ternyata lewat pandemi ini tour travelnya sekarang udah nggak jalan dulu gitu kan. Tapi terus udah gitu yang paling bikin sedihnya 2020 adalah karena saya dapat beberapa banyak bookingan, dan yang ini bookingannya yang wow gitu kan, ternyata gagal, harus di cancel, harus dimundurin. Sempet sih saya kayak gini, Tuhan kenapa sih apa yang saya buat, apa yang saya rencanakan, apa yang saya dapat 2020 kok hilang gitu kan, semudah itu hilang, dan saya sedih gitu kan. Tapi ternyata di Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pada akhirnya ketika semuanya gagal terjadi, ketika kita mau memulai sesuatu, yang ada adalah ketakutan, benar gak sih? Yang ada adalah rasa takut untuk memulai kembali, yang ada adalah rasa takut untuk percaya kembali. Setuju gak sih? Karena akhirnya waktu memasuki tahun 2021, akhirnya kita gini, let it flow aja lah, udah deh, gue ikut arus aja deh, mau pandemi deh gitu kan, atau ya udahlah gue kaum rebahan deh, gue rebahan di rumah aja, gue goler-goler gitu kan, ntar siapa tahu ada kerjaan nyangkut gitu di gue gitu kan, ya mungkin seperti itu. Tapi ternyata teman-teman, salah satu kendala yang menghalangi kamu untuk melangkah kembali adalah rasa takut kamu. Rasa takut kamu yang membuat akhirnya kamu tidak berani melangkah dan kamu tidak berani menghadapi tahun 2021. Teman-teman, di Alkitab itu ada 2 kisah. Ini saya mau menceritakan 2 kisah di Alkitab. Guys, Alkitab ini
kisah nyata ya kan, bukan novel, bukan komik yang cuma sekedar kita baca, tapi adalah kisah nyata. Untuk apa sih Alkitab ini ada dan ditulis gitu kan? Ya mungkin kalau cuma sebuah kisah ya udahlah ya, biarlah dia berlalu gitu kan. Tapi Alkitab ini dari masa ke masa, dari abad ke abad, tulisannya tetap sama dan tidak berubah. Kenapa teman-teman? Dan dibuat sebuah kitab karena Tuhan tahu nanti di depan sana bakal banyak orang yang harus dikuatkan melalui kisah-kisah yang sudah ada pada masa itu. Cuman mungkin dengan kasus yang berbeda. Nah, ada 2 kisah yang mau saya ceritakan yang kalian pasti udah tahu, tapi saya mau remind lagi. Yang pertama adalah kisah Petrus yang berjalan di atas air gitu kan. Pada saat itu Petrus lihat ada murid-muridnya tuh lihat kan itu hantu gitu kan, ada Tuhan tuh jalan di atas air gitu kan. Terus Tuhan bilang ini aku, kata Tuhan. Terus udah gitu Tuhan bilang Petrus bilang kalau memang itu engkau buktikan gitu kan. Dan akhirnya Tuhan bilang datanglah. Dan akhirnya ini saya singkat cerita aja lah karena kalian udah tahu kisah ini. Petrusnya turun dan berjalan di atas air gitu kan. Ya kalau saat ini juga keren banget ya kalau ada orang jalan di atas air gitu kan. Hari itu Petrus jalan di atas air gitu kan, amazing banget kan. Sesuatu yang di luar kebiasaan yang gak ada, tapi Tuhan bilang ya udah ayo jalan gitu buat buktiin kalau gue Tuhan gitu kan, gue bukan hantu gitu kan. Terus si Petrus turun dari perahu, dia jalan. Nah ketika dia jalan, apa yang dia rasakan waktu dia udah mantep, waktu dia udah keren nih gitu kan. Oke, gue jalan di atas air, dia udah keren gitu. Tiba-tiba dia merasakan tiupan angin. Ya kan kalau tiupan angin gak mungkin kayak gitu kan ya, sepoi-sepoi, gak mungkin, agak kencang dikit itu mungkin ya. Terus dia ngerasain tiupan angin. Apa yang dia rasain? Takutlah ia dan mulai tenggelam. Teman-teman, waktu Tuhan bilang, weh lagi, itu bahasa gue ya. Hei, sini jalan aja, ini bahasa aku lah ya, ini bahasa aku nih. Ayo turun gitu kan, ini bahasa aku. Terus akhirnya Petrus jalan, terus ternyata waktu dia ngerasain angin, tiupan angin, dia takut. Nah, waktu takut apa yang terjadi? Dia tenggelam. Terus kemudian dia bilang gini. Di Matius 14 ayat 30 nih saya bacain ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Waktu dia mulai tenggelam dia gini. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya itu bahasa, ya mungkin kalau di laut kayak gini. Tuhan tolong gitu kan, seolah-olah kayak tenggelam gitu kan. Terus segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Di Alkitab dibilangin Tuhan bilang gini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kan tadi udah percaya, kok lu kena tiupan angin galau gitu kan? Kok lu ketiup angin langsung takut? Kan ada aku di depannya, kan lu juga lihat gitu kan, itu bahasa gue gitu kan. Itu kisah pertama ya. Tuhan bilang kan, hai orang kurang percaya, kenapa kamu bimbang gitu kan. Nah ada kisah kedua lagi. Ini kisah yang di danau, yang angin ribut diredakan. Jadi hari itu murid-murid tuh lagi bareng-bareng sama Tuhan kan naik perahu. Terus tiba-tiba terjadi angin ribut gitu kan, badai. Kalau misalnya mungkin kalau anginnya cuman goyang-goyang doang ya is okay lah. Tapi ini mungkin sampai hampir ngebalikin si kapalnya. Jadi muridnya berangkat sama Yesus naik di kapal yang sama ya. Dan muridnya tahu Tuhan itu berkuasa banget. Kebayang gak sih? Kita mungkin pergi sama orang yang kayak Marvel mungkin ya. Yang dia punya kekuatan super power satu kapal gitu. Terus Tuhan Yesusnya tidur. Tiba-tiba angin ribut banget dan mereka panik dan mereka ngebangunin Tuhan Yesus gitu kan. Di Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa gitu kan. Terus Tuhan bangun kan. Di ayat 26 dia bilang, Tuhan di Alkitab bilang gini, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya. Terus Tuhan, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Teman-teman, ini kisah yang mirip-mirip, beda kisah sih. Tapi Tuhan bilang gini, sama. Kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Teman-teman, ya mungkin ini kita kayak mungkin bacanya, itu mah angin ribut doang gitu kan, kayak gue di kapal tuh gitu kan, biasa aja. Tapi mungkin sehari itu ini sangat mengerikan banget. Kisah ini tuh mirip banget kalau kita aplikasikan dengan dunia zaman sekarang gitu kan. Kita udah ada gagah perkasa tahun 2020, wah gue punya resolusi, gue punya perencanaan matang, gue bakal mantap berjalan bersama Tuhan gitu kan. Ada Tuhan di samping aku, ada Tuhan menuntun tangan aku, benar gak sih? Keren banget ya. Tiba-tiba COVID datang, ceder gitu kan. Pandemi datang menghantam, shock semua. Dunia shutdown, mengerikan banget hari-hari itu tahun lalu. Teman-teman, pada saat kita memulai perencanaan kita bareng sama Tuhan, ya gak sih? Kita Tuhan, saya punya rencana A sampai Z, kita bareng Tuhan. Tapi tiba-tiba ada badai, ada angin ribut yang mengerikan buat kita gitu kan. Terus kita bilang, akhirnya kita ragu sama Tuhan, kita gak percaya karena semuanya kutip mati, semuanya shutdown. Teman-teman, itu menjadi ketakutan, benar gak sih? Kita menjadi sangat takut dan bilang gini sama Tuhan. Banyak nih yang bilang gini, Tuhan, kenapa Tuhan gagalkan rencana saya? Tuhan, saya gak punya masa depan lagi, masa depan saya suram banget, udah kayak gini nih Tuhan. Tuhan, saya harus gimana, saya gak tahu. Ini situasinya sama mungkin pada saat itu seperti murid Tuhan yang dia sangat ketakutan, dia takut seperti dia mungkin hampir mati rasanya. Iya gak sih? Mungkin waktu di atas perahu dia kayak mau mati, ini gue bakal mati nih, gue bakal mati ini gitu. Ya mungkin itu yang situasi kita sedang hadapi. Wah 2020 gue gak lewat nih, gue gak lewatin. Tapi ternyata toh teman-teman semuanya kita lewat tuh 2020 yang kutip mengerikan. Benar gak sih? Kita memasuki tahun 2021. Pasti semua berdoa, setuju gak sih? Kita pasti bilang gini, Tuhan saya percaya 2021 saya akan bersama bareng sama Tuhan di perahu yang sama. Karena saya gak akan pernah lepasin genggaman tangan saya sama Tuhan. Benar gak sih? Teman-teman, kalau memang kita percaya sama Tuhan, kalau kita emang gini, kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya ada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita cuma ngomong doang. Kita cuma bilang percaya tapi kita gak percaya. Yang ada adalah ketakutan untuk memulai kembali, untuk merencanakan kembali, untuk membuat resolusi. Kita takut. Kenapa? Karena kita takut di depan sana nanti ada apa lagi nih. Ada apa lagi nih, ngeri nih gitu kan. Saya takut gagal, saya takut melangkah. Teman-teman, hari ini saya akan memberi tema tentang fear factor gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan di tahun 2021 supaya kita bisa memulai kembali, supaya kita nggak takut untuk melangkah kembali, teman-teman. Yang pertama, gini, tadi waktu Petrus tenggelam, dia udah kena tiupan angin, terus dia takut dan tenggelam. Yang pertama dia bilang adalah, Tuhan tolong aku. Dan waktu ada angin ribut juga, mereka bangunin Tuhan dan mereka bilang gini, Tuhan tolonglah. Teman-teman, yang pertama kita harus gini sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Ini kayak basa-basi kalimatnya ya. Minta tolong juga, gue tiap hari minta tolong Kak gitu kan. Tapi minta tolong di sini kalian mengerang sama Tuhan. Kalian doa sama Tuhan. Bilang gini, Tuhan. Ya kalian gak usah teriak-teriak juga di rumah gitu. Mungkin nanti mama papa kamu kaget kenapa kamu teriak-teriak gitu kan. Tapi kamu mengerang sama Tuhan. Kamu berdoa. Kamu bilang gini, Tuhan tolong aku takut. Guys, it's okay untuk kalian mengakui kamu takut. It's okay kamu mengakui kamu takut di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku. Teman-teman, mungkin waktu kalian bilang Tuhan tolong aku, Tuhan gak akan tiba-tiba waktu kamu bilang tolong aku jeger, tiba-tiba dibantu. Tiba-tiba kamu dapat mujizat.
Guys, waktu Petrus tenggelam mungkin ada jedanya gini loh. Tuhan tolong gitu kan, dia tenggelam gitu kan, blabab gitu ya. Terus mungkin ada jeda Tuhan buat jalan dulu nyamperin si Petrus. Setuju nggak? Ada jeda dia nyamperin dulu Petrus. Si Petrus mungkin bisa mikir gini ya. Ini pikiran saya sendiri sih. Kok lama banget sih? Gue udah mau tenggelam nih, gue udah ambil kelelep nih, gue hampir hilang nih. Ini tangan gue doang nih, mungkin gitu ya. Ini mungkin imajinasi gue aja gitu. Tapi ada jeda dulu Tuhan buat jalan dan akhirnya Tuhan pasti akhirnya narik Petrus. Setuju gak? Waktu angin ribut pun mungkin ya Tuhan tolong, ada angin ribut gitu kan, tolong nih nanti kita binasa. Mungkin Tuhan lagi tidur teh kaget dulu mungkin ya, kayak loh ada apa nih gitu kan, ada apa nih gitu. Ada jeda dulu mungkin Tuhan kayak gak langsung ngomong, tapi kan tadi di Alkitab juga dikatakan kan, ngomong dulu Tuhan tuh. Mengapa kamu takut? Yang kurang percaya gitu kan. Tuhan sempat ada jeda dulu, ngomong dulu, baru akhirnya Tuhan menghardik si angin ributnya gitu kan. Ketika kamu doa, mungkin Tuhan saat itu gak langsung tolong. Tuhan gak tiba-tiba satu hari Tuhan mungkin besoknya atau besoknya lagi atau mungkin minggu depan, kita gak ada yang tahu. Karena Tuhan mungkin tahu waktu yang terbaik untuk kita, amin. Tuhan akan tahu kapan waktunya untuk menolong kita. Tapi yang pasti kita harus mengerang, kita harus teriak sama Tuhan. Tuhan tolong aku takut banget. It's okay guys. Tapi jangan tiap hari ngomong Tuhan takut, jadi penakut nanti ya. Lama-lama akhirnya jadi nempel di kepala, kamu penakut, kamu takutan terus orangnya. Kamu doa Tuhan aku takut gitu. It's okay. Teman-teman, ada waktunya Tuhan. Tuhan akan menolong kamu karena di Alkitab dikatakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. Di Roma 8 ayat 8 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi teman-teman, kalau hari ini Tuhan gak tolong, kita bisa berharap, oh besok Tuhan tolong. Kalau besok Tuhan gak tolong, besoknya lagi Tuhan pasti nolong. Tuhan pasti tarik tangan saya. Amin teman-teman. Jadi terus berharap sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tapi jangan pakai waktunya kamu ya, jangan pakai waktunya kita. Karena waktu kita sama waktunya Tuhan tuh pasti beda. Itu yang pertama, minta tolong sama Tuhan di tahun 2021. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kembali? Yang nomor 2, saya mau percaya lagi. Yuk teman-teman, percaya lagi sama Tuhan. Saya percaya kak, ya mungkin itu basa-basi doang kali ya. Mungkin kita kadang-kadang gak sadar, percaya sama Tuhan, tapi mungkin dalam hati kita, di lubuk hati kita, bener gak ya? Bener gak ya? Ini kalimat percaya itu mungkin kadang-kadang jadi akhirnya jadi latah. Tapi hari ini saya mau ingatkan kembali, ayo percaya lagi. Percaya, gak percaya doang ya, pakai lagi. Percaya lagi. Ayo percaya lagi, karena di sini dikatakan di dua kisah ini Tuhan bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Mungkin kamu tetap percaya sama Tuhan, tapi kurang saeutik gitu ya kalau Sundanya ya. Mungkin kamu kurang percaya, kurang nampol gitu, kurang yang kayak gue percaya banget deh gitu. Amin teman-teman. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakannya keren sih. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya kamu jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mungkin gini, belum saatnya semua resolusi kamu mungkin ya, besok tercapai atau minggu depan tercapai. Tapi ada waktu Tuhan untuk apa? Supaya orang berbalik sama Tuhan, dikasih prosesnya tuh. Supaya waktu kamu dapat hasil yang kamu inginkan, semuanya bukan buat kemuliaan kamu, tapi buat kemuliaan Tuhan. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik, waktunya. Kita jangan bilangin Tuhan, gue udah percaya, tapi Tuhan gak tepatin janji. Katanya gue harus percaya, tapi Tuhan gak tepatin janji tuh. Ya balik lagi teman-teman, kamu gak percaya waktunya Tuhan kalau gitu. Di ayat 10-nya ya, 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi teman-teman, kalau hari Tuhan itu suka tiba-tiba loh, tiba-tiba dapat mujizat. Tiba-tiba apa yang kita inginkan dapat gitu ya.
Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi teman-teman, COVID ini Tuhan juga nggak tiba-tiba kaget. COVID itu kan Tuhan mungkin nggak tiba-tiba kaget. Loh COVID gitu kan, nggak tahu nih itu kaget Tuhan, nggak mungkin. Tuhan pasti tahu lah bakal ada COVID. Kamu punya rencana masa depan itu tuh tidak ada sama sekali setitik pun. Tuhan tuh kayak kaget ada COVID. No, Tuhan tahu. Waktu kamu punya rancangan masa depan, Tuhan tuh tahu. Nanti di tengah-tengahnya nih, di tengah-tengah ini planning kamu nih ya, segini planning kamu, ini hasilnya, resultnya. Tuhan tahu di tengah-tengahnya itu bakal ada COVID, Tuhan tahu. Itu Tuhan tahu banget. Jadi waktu kamu punya resolusi misalnya di ujung sini, tenang aja teman-teman. Terus berharap sama Tuhan, percaya terus sama Tuhan, percaya lagi teman-teman. Karena kalau sampai tiba-tiba, Kak ternyata nggak dapat nih, nggak dapat nih. Ingat ayat ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Teman-teman percaya sama Tuhan, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yang ketiga, apa yang harus kita lakuin? Yang pertama tadi minta tolong sama Tuhan. Gak basa-basi minta tolongnya ya. Benar-benar kalian mengerang sama Tuhan. Yang kedua, ayo percaya lagi sama Tuhan. Gak basa-basi juga nih percaya lagi. Tapi percaya lagi kalau di depan sana ada masa depan. Di depan sana kita gak ada yang tahu. Waktu kita planning kembali ternyata itu yang berhasil, kita gak ada yang tahu. Yang ketiga, melangkah dengan keberanian. Teman-teman cuma ngelangkah doang biasa ya seolah-olah ya. Tapi saya mau tambahin dengan keberanian. Untuk melangkah yang paling susah adalah langkah pertama. Biasanya tegang tuh kalau orang mau usaha atau orang mau mulai sesuatu tuh yang paling tegang tuh adalah langkah pertama. That's why diperlukan keberanian untuk kamu melangkah kembali. Diperlukan kamu tekad yang kuat untuk melangkah kembali. Teman-teman, it's okay untuk kamu buat perencanaan. Resolusi tahun 2021 gak apa-apa, jalannya terus. Lakukan semua dan kemudian gini, gak cuma perencanaan tapi kamu lakukan dengan keberanian. Ini kita khotbahnya agak praktikal ya, karena di ending Januari ini kita akan tutup dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi ya. Jadi teman-teman melangkah dengan keberanian. Di Ayub 42 ayat 2 dikatakan engkau sanggup, saya singkat ya, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup. Teman-teman, waktu kamu melangkah kembali, kamu harus berani. Ini saya mau cerita, kayaknya sudah pernah cerita ini di sharing saya sebelumnya. Jadi teman-teman, tahun 2020 adalah menjadi tahun yang membuat pekerjaan saya itu shutdown semuanya. Saat itu benar-benar gak ada penghasilan banget, nol banget, tapi tetap aja kudu makan gitu kan, kudu sudahnya keluar harus makan, harus keperluan rumah tetap harus ada gitu kan. Apa yang saya buat, saya cuma senang masak gitu kan. Saya nekat orangnya. Saya orangnya kadang-kadang kalau mau apa itu suka langsung yang ngelangkah dulu aja gitu. Ngelangkah dulu, lihat nanti hasilnya gimana, berhasil gak berhasil lihat nanti gitu. Saya bikin bisnis, saya waktu itu bikin sambal baby cumi, saya suka banget, saya bikin. Saya packingin, iseng sih, jual iseng doang gitu di Instagram. Akhirnya selama masa pandemi sambal itu keliling Indonesia sih. Sampai resellernya agak banyak di Indonesia. Dan akhirnya selama tahun 2020 kemarin saya jualan sambal. Waktu kerjaan saya belum balik ya. Waktu makeup artist belum balik lagi kerjaannya. Jadi saya buat sambal keliling Indonesia. Bayang gak sih? Jadi penghasilan saya itu di masa pandemi itu lumayan banget dari sambal. Kita gak ada yang tahu teman-teman. Saya gak pernah terpikirkan sejak lahir gitu kan. Saya mau bikin bisnis sambal, gak ada. Saya lulus kuliah, saya mau jualan sambal, gak ada gitu. Tapi aneh banget, Tuhan itu aneh banget. Waktu kita berani ngelangkah,
Ada penyertaan Tuhan di sana. Waktu kita berani melangkah, Tuhan tuh sertain. Asal kita penuh dengan keberanian, guys. Dan jangan melenceng dari firman Tuhan yang pasti ya. Saya dulu orangnya seneng banget nyoba ini itu. Saya pernah jualan parfum, teman-teman. Dulu ya waktu masih muda. Ya masih muda sih sekarang. Jualan jadi saya punya, waktu buka laptop saya punya folder kerjaan saya. Kok banyak banget gitu kan, saya nyoba aja semua gitu. Saya semua dicoba gitu kan. Jualan parfum, terus jualan sempat jualan apa ya, ayam, terus jualan frozen food, terus semua saya jual, pokoknya banyak banget sampai folder kerjaan saya ini. Pernah saya ngedesain jual buku gitu. Kenapa saya banyak? Tapi saya coba. Dan waktu gagal ya udah it's okay karena saya mencoba gitu. Teman-teman, waktu kamu mencoba melangkah, it's okay, coba aja. Siapa tahu ternyata Tuhan mau kamu ada di area itu dan kamu memberkati banyak orang. Siapa tahu dengan kamu melangkah ini ada berkat Tuhan yang dahsyat banget di sana. Siapa tahu dengan kamu melangkah di area ini ternyata kamu memberkati banyak orang lewat ini, lewat hal yang kamu kerjakan ini. Guys, kalau kamu gagal, it's okay, bangkit lagi. Thomas Alva Edison aja jadi bikin lampu aja juga dia gagalnya wow banget kan, banyak banget tuh. Kalau mungkin saya mah bakal nyerah kayaknya gitu kan, berkutat di hal yang sama gitu kan, terus-terusan gagalnya parah banget gitu. Tapi sekarang kalau nggak ada lampu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu aja Thomas Alva Edison aja nyobanya berkali-kali. Masa kita cuma baru 2020 gagal, kita takut 2021 gitu kan. Teman-teman, kita di perahu yang sama sama Tuhan. Kita melangkah bersama Tuhan. Tahun 2021 Tuhan gak ninggalin kita kok gitu. 2021 masih ada Tuhan juga kok gitu. Kenapa kita takut melangkah? Kenapa kita punya ketakutan yang lebay banget gitu kan. Yang kayak aduh gue trauma nih. Trauma is okay. Untuk kamu mungkin agak trauma is okay. Tapi healingnya jangan kelamaan. Jangan setahun juga kamu baru healing gitu kan. Ayo langsung bangkit kembali. Bangkit kembali. Kamu kalau kamu masih takut, kamu teriak, Tuhan tolong, aku takut dengan masa depan aku. Kemudian kamu percaya lagi sama Tuhan. Percaya kuasa Tuhan, percaya janji Tuhan, percaya pengharapan dalam Tuhan gak pernah sia-sia. Kemudian kamu melangkah lagi dengan keberanian, teman-teman, amin. Banyak orang cuma banyak perencanaan doang. Percaya sama Tuhan. Oke, gue bikin resolusi planning banyak. Percaya aja tuh planningnya terus. Tapi kamu gak melangkah, percuma. Percuma, kamu cuma doa, bikin planning, tapi kamu gak melangkah, percuma. Ayo melangkah. Karena mungkin waktu kamu melangkah pertama itu mungkin belum ada apa-apa. Tapi mungkin langkah selanjutnya ternyata ada berkat Tuhan yang dahsyat banget di situ, amin. Saya nggak tahu siapa yang dengerin sharing hari ini, tapi saya percaya Tuhan sedang ngomong sama kamu. Tuhan sedang bicara dengan kalian. Karena Tuhan membuat sesuatu untuk kalian di tahun 2021. Ada mujizat Tuhan, ada berkat Tuhan yang dahsyat banget. COVID-19 dan new normal ini tidak akan merubah rancangan Tuhan atas hidup kamu. Mau banjir, mau rumah kamu akhirnya mungkin kebanjiran, atau mungkin di antara keluargamu ada dipanggil Tuhan karena COVID ini. Tidak ada satu hal pun yang membatalkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kamu. So, teman-teman, tidak perlu takut untuk kamu menghadapi tahun 2021. Amin. Amin, teman-teman. Saya percaya start hari ini kita semua akan membuat kembali resolusi tahun 2021. Amin. Dan kita akan melangkah sama Tuhan dengan keberanian. Yuk teman-teman. Sekali lagi deh saya mau bacain buat kalian. Ayub 42 ayat 2. Sebentar. Di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yuk teman-teman bareng-bareng sama-sama ya.
Ayub 42 ayat 2, 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yuk teman-teman semuanya, saya sudah selesai sharing hari ini. Mari kita sama-sama tutup mata kita sungguh-sungguh yuk. Mau kalian dimanapun kalian berada, mau kalian di rumah, di kamar, atau kalian ada di tempat dimanapun, mari sungguh-sungguh sama Tuhan yuk teman-teman. Kinalabaya syakaralabaralabaralabaya sidalabaralabalabalabalabalabalab. Kinalabaralabaya shikinalabaralabaralabaya sida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 d. Kinalabaralabaya syakaralabaralabaralabaya sida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 d. Kinalabaya syakaralabaralabaya sidadadadadadad. Terima kasih Tuhan Yesus buat tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang dahsyat Tuhan. Kami tahu Bapak, tahun ini Tuhan akan menjadi tahun kemenangan setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami tahu Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal atas hidup kami. Tidak ada rancanganmu yang gagal atas hidup kami Tuhan Yesus. Biar lewat COVID-19 ini Tuhan, meskipun ada COVID-19 atau new normal ini Tuhan, kami percaya Tuhan, masa depan kami tetap aman dalam tangan Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang sungguh luar biasa bersama Tuhan Bapa. Biar saat ini aku berdoa buat setiap teman-teman, aku Tuhan yang di rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan. Yuk buat teman-teman yang kalian merasa takut, kalian merasa bimbang, kalian gak percaya sama Tuhan. Mungkin kalian percaya tapi kamu kurang percaya, atau kalian bimbang, atau kalian penuh keraguan, atau kalian takut banget. Boleh angkat tangan yuk teman-teman. Angkat tangan, boleh kamu doa, kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut. Tuhan aku gak tahu tahun 2021 akan menjadi seperti apa. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Bapak, aku berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus, kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Biar saat ini aku berdoa buat setiap teman-temanku Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak. Angkat setiap ketakutan mereka Bapak, angkat setiap trauma mereka Tuhan, angkat setiap kebimbangan mereka Bapak, angkat setiap kemarahan dalam hati mereka Bapa. Biar setiap kegagalan yang mereka rasakan, ketakutan yang mereka rasakan Tuhan, Engkau bisa putar balikan Tuhan menjadi berkat Bapa. Karena kami tahu Tuhan rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Biar Tuhan mulai hari ini Bapa, kami mau percaya lagi sama Engkau Tuhan. Kami mau percaya lagi karena kalau Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, kalau tahun 2020 kami pernah gagal, tahun 2020 kami kehilangan banyak hal. Kami tahu tahun 2021 kami akan percaya lagi. Kalau tahun 2021 Tuhan akan menjadi tahun kemenangan setiap kami Tuhan Yesus. Kami akan melangkah lagi dengan penuh keberanian karena kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami tahu kami berjalan bersama Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan yang punya langit dan bumi. Kami tahu kami punya Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Biar dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan yang urapi setiap kami, Tuhan yang jamah setiap kami, Tuhan yang urapi kami percaya Tuhan lewat hari ini kami akan melangkah kembali bersama Tuhan. Kami akan membuat perencanaan lagi bersama Tuhan dan kami akan lakukan bersama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yuk teman-teman semuanya yang percaya kembali sama Tuhan, mari semuanya katakan amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati, mengurapi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength.